Assalamualaikum bunda-bunda, apa kabarnya bunda hari ini? Semoga sehat selalu ya bun. Hari ini hari pertama saya bikin video di pagi hari alias subuh, menjelang subuh sih lebih tepatnya bun. Bener-bener lari-larian ya bun. Aduh, ini bener-bener perjuangan dan insya Allah bisa semakin Allah lancarkan ya bun untuk bisa tetap bikin video selanjutnya. Biasanya yang pertama saya lakukan adalah masak nasi biar matang. Enggak, itu harusnya masak air ya bun. Ya, yang pertama saya lakukan adalah masak nasi. Cuman karena waktunya nggak terlalu lama, biasanya saya masak nasinya itu pakai air panas. Jadi biar katanya sih biar jadi cepat matang. Jadi proses pemanasan air yang di dalam rice cooker udah kita bantu duluan dengan kita rebus manual air panas gitu bun. Kalau bunda-bunda ada yang sama nggak sama yang saya lakukan kalau lagi buru-buru masak nasi biar cepet matang? Terbukti sih bun, proses matangnya tuh lebih cepet ya, walaupun saya nggak ngukur selisih berapa menit atau berapa jam, tapi setidaknya memang saya ngerasa waktu saya yang dari jam 4 pagi sampai sebelum jam 6 itu udah mateng di sekitaran jam setengah 6 lah bun. Jadi proses untuk saya masukkan nasi ke dalam tempat makan nggak dalam keadaan panas-panas ngebul gitu bun, jadi masih ada waktu untuk angin-anginin. Gimana ya bun istilahnya, angin-anginin kan. Masak apa hari ini bun? Kalau saya bawa bekal hari ini balado kentang. Jadi sebenarnya saya tuh tiba-tiba ngide masak sayur balado kentang itu karena ngelihat teman saya makan balado kentang dan ya kayak biasa bun, ngelihat orang makan pengen minta malu, ya udah deh bun, akhirnya bikin sendiri, ya enggak. Ya langsung ya bun, kita cemplungin aja, kita goreng dulu kentangnya. Nah pas bertepatan lagi baru nyemplungin kentang, tiba-tiba azan subuh. Sekarang menjelang Ramadan, azan subuhnya agak lebih awal ya bun. Nggak nges sih ini jam berapa, tapi biasanya nggak secepat ini sih dari selisih saya bangun. Jadi kayaknya emang lebih cepat ya bun, karena maghribnya aja kayaknya udah makin cepat ya bun. Jadi untuk sementara waktu nih kentang kita cuekin dulu ya bun, kita ibadah dulu. Tapi biar aman, apinya kecil aja ketika ditinggal. Ya udah balik lagi nih bun. Maaf ya bun, jangan salah fokus sama kardigan saya yang lengannya basah. Tadi kena air wudhu. Kena air wudhu. Biar awet muda ya bun. Aduh, garing lagi ya bun. Krik krik krik. Jadi kembali lagi sama gelombang nih bun. Kita goreng kentangnya 2 gelombang ya bun. Alhamdulillah sih cepet ya bun proses matangnya. Oh iya, bumbunya sih saya pakai bumbu yang ada aja deh bun, pakai bawang putih, bawang merah dan cabai aja. Udah gitu aja sih bun. Ini karena keterbatasan aja ya bun, lagi nggak lengkap gitu bahan-bahannya. Oh ya, saya tuh kalau naro kupasan atau sampah memasak tuh langsung di atas kertas aja bun, jadi nanti tinggal buang gitu, nggak bececeran. Oh ya, tadi bunda lihat penampakan nggak? Bukan makhluk gaib itu bun, itu suami saya sedang membantu saya lagi menjemur pakaian. Jadi saya tuh untuk irit waktu, nyucinya malam, paginya saya kasih pewangi. Jadi sambil masak biasanya saya sambil langsung jemurin. Tapi alhamdulillah hari ini pas suami mau bantu, pasti ada maunya ya bun. Nggak deng, dia selalu baik sama saya bun. Bumbu baladonya saya blender aja bun, biar cepet, biar ringkes, biar waktunya yang terbatas ini bisa ngejar gitu bun. Alasan sih bun, padahal malas ngulek.
Oh ya, mohon maaf ya bun, saya ngeblendnya nggak ada meja, jadi saya di lantai aja. Tapi insya Allah bersih sih bun. Oh iya, biasanya kan kalau ngeblender bumbu tuh pakai tabung yang kecil ya bun. Tapi ini saya pakai tabung buat ngejus buah karena tabung yang kecil itu rusak bun. Gak apa-apa lah ya bun, pakai yang ada aja. Oh ya, ini tadi minyak bekas goreng kentangnya saya taruh di mangkok dulu karena saya belum punya wadah khusus minyak bekas pakai gitu loh bun. Insya Allah ya bun, kalau ada rezeki bisa beli wadah yang khusus bisa nyimpen minyak jelantah, amin. Aduh, itu kardigan saya lama-lama kok saya ngeliatnya juga gerah sendiri ya bun. Maaf ya bun kalau kelihatan nggak genah itu basah karena emang tadi subuh tuh buru-buru banget ya bun biar cepet kekejar, takut biar nggak berangkatnya kesiangan gitu bun. Nah ini biasanya saya sambil nyicil-nyicil cucian ya bun, biar pas ditinggal berangkat kerja tuh nggak banyak cucian piring yang ditinggal gitu bun. Jadi sambil nunggu tumisan bumbu baladonya matang, saya nyicil nyuci blender atau peralatan masak yang lainnya gitu loh bun. Jadi ya gitu bun. Oh ya, gimana bunda hari ini, ada cerita apa nih bun? Mudah-mudahan sih harinya tetap berjalan dengan baik ya bun, berjalan lancar, jadinya menjalani harinya dengan sukacita gitu ya bun, amin insyaallah. Sip, beres cucian piringnya ya bun, kita lanjut fokus ke masak-masaknya. Dan ini cabenya udah mulai matang ya bun, mulai tanak. Biasa bun, masukinnya cuman garam, gula putih, sama kaldu ayam. Lalu ya udah tinggal masukin kentangnya, simple segitu aja bun, nggak usah yang rumit-rumit ya bun ya. Kalau karena rumit maksudnya, kalau rumit saya nggak sanggup bun, ini lagi kejar-kejaran bun. Koreksi rasa ya bun, diicip kurang apa. Mudah-mudahan gak ada rasa kurang ya bun, jangan sampai kurang bersyukur aja. Dinikmatin ya bun. Setelah dipikir-pikir, menu hari ini tuh double karbo ya bun. Menunya balado kentang terus nasi pula, aduh jangan sampai ngantuk ya bun. Nah ini sekarang saya lagi bikin apa yo saya mau bikin dadar telur ya buat protein hewaninya ya bun. Mudah-mudahan sih bisa bikin bergizi, tubuh sehat, pintar, cerdas. Amin insyaallah. Ini bikin video bisa dicepet-cepetin gini, coba seandainya di kehidupan nyata bisa secepat ini ya bun, kerjaan bisa cepat selesai kayaknya ya bun ya. Nah kalau urusan goreng-menggoreng kita pakai wajan yang super cemong ini bun, karena nggak tahu kenapa kalau goreng pakai wajan yang ini tuh nggak lengket bun, tapi kalau pakai wajan yang lain tuh nggak tahu kenapa suka lengket gitu, atau memang karena terbiasa dipakai menggoreng. Nah kalau wajan ini dipakai buat yang lain suka lengket bun, pokoknya kebalikannya gitu deh bun. Jadi kayak dia nih spesialis menggoreng aja gitu loh bun. Oh iya, hari ini tuh kayak biasa bun, saya punya cerita. Jadi hari ini ada video saya yang ditonton sama salah satu teman kantor saya. Dan buat teman kantor saya, jika kamu nonton video ini, hai teman kantor, apa kabar? Enggak sih, ini bukan sesuatu yang merasa tersakiti atau menyakiti gitu bun, cuman pengen kayak disclaimer aja. Jadi teman saya ini nonton di salah satu video saya yang melihat TV saya
duduk tanpa dipangku. Duduk tanpa meja bun, jadi TV saya lesehan gitu bun. Ya buat saya memang video ini saya buat apa adanya aja gitu loh bun, tanpa harus dipaksakan, tanpa harus rekayasa. Ya maksudnya tanpa harus memaksakan gitu bun, harus terlihat wow atau terlihat bagus. Kalau memang nggak punya ya udah begini nyatanya, begini adanya gitu loh bun. Jadi saya tuh berharap setiap proses yang terjadi di dalam hidup saya bisa terekam di video ini. Jadi ketika saya ingin flashback, saya bisa lihat, wah ternyata saya punya kehidupan tuh pernah ada di posisi seperti ini gitu loh. Nah, makanya saya berharap namanya setiap kehidupan tuh pasti ada prosesnya ya bun. Kayak kita tumbuh dari bayi, dari kecil hingga dewasa saat ini, ya seperti rumah saya ini bun, mungkin saat ini masih banyak kurangnya, tapi insya Allah kan kedepannya dengan berbagai proses menabung, proses bekerja, sampai akhirnya saya bisa punya sesuatu yang tadinya saya nggak punya jadi punya gitu loh bun. Jadi biarlah semua berjalan sesuai prosesnya aja gitu loh bun, kita nikmatin proses yang ada saat ini, jadi tanpa harus memaksakan, tanpa harus apa ya, yang nggak ada diada-adain gitu loh bun. Saya pakai prinsip skala prioritas bun dalam menggunakan uang atau rezeki yang saya punya. Mungkin saat ini saya mendapatkan rezeki tidak untuk membeli meja televisi dulu bun, mungkin saya memilih untuk membeli barang atau keperluan lain dari rezeki yang saya dapat saat ini. Nah nanti insya Allah pasti akan ada saatnya kok bisa kita membeli apa yang menjadi keinginan kita. Ya mungkin salah satunya adalah meja televisi ini bun. Jadi sebenarnya sih saya ngebahas ini bukan karena sakit hati atau marah, itu malah saya jadikan doa, insya Allah apa yang kurang insya Allah kedepannya bisa saya miliki gitu loh bun, amin. Oke deh bun, ini tinggal lanjut bungkus-bungkus. Kalau semuanya udah selesai, saya langsung cus mandi bun, siap-siap untuk berangkat kerja, sekalian dandan pakai bebedak dikit gitu loh bun, gak usah menor-menor. Yuk kita keruk sampai habis, jangan bersisa. Karena emang saya kalau masak memang benar-benar harus dihabisin aja gitu bun dalam satu hari. Kalau disisa-sisain, disimpan-simpan gitu malah juga suka nggak kemakan gitu. Kadang udah kelupaan atau kayak emang udah nggak selera lagi gitu loh bun. Jadi ya udah mendingan sekali masak, sekali selesai, sekali habis gitu bun. Insya Allah nggak mau bazir ya bun. Jatuh. Oke bun, lanjut. Kalau dari jumlahnya udah ketahuan kan bun, yang mana punya saya dan yang mana punya pak suami. Jelas yang banyak itu punya saya. Salah deh bun, yang banyak itu pasti punya pak suami dan yang satunya punya saya, agar body model terjaga dengan baik. Nggak deng bun, emang standarnya segitu ya bun. Lanjut deh bun, buru-buru nih kayaknya udah kesiangan, jadi harus benar-benar selesaiin aja deh biar cepet cus mandi berangkat. Belum sih bun, sebenarnya ini mau lanjut bikin sarapan yang biasanya kita makan sambil jalan atau sisanya kita makan di kantor, tapi videonya di video selanjutnya aja ya bun. Jadi ceritanya ini nih videonya bersambung. Oke deh bun, saya siap-siap dulu. Ini saya ringkesin, saya beresin. Ya kacamata dicantolin. Oke, tempat minum atau mana lupa. Oke, bingung. Nah itu sarapannya bun, di video selanjutnya ya bun.
Emang mama nih kalau emang udah keburu-buru tuh suka keder sendiri ya bun, mau masukin apa, mau pakai yang mana, kadang tangan sama otak nggak sinkron bun. Oke deh, ini kayaknya udah beres, jadi siap-siap mau sekolah, nggak ada yang mau kerja bun. Masukin dulu deh barang-barang yang harus dibawa agar tidak ketinggalan gitu bun. Pak suami mah udah tinggal beres bun, dia lagi duduk nangkring ganteng cakep di dalam mobil nungguin saya nyelesain semua-muanya. Ya sapu-sapu dulu bun, biar nggak kotor-kotor banget, jadi pas kita udah capek masuk rumah tuh nggak kayak jadi bete karena ngeliat rumah kotor. Jadi sebelum pergi ya disapu dikit-dikit, sapu tipis-tipis aja bun, nggak usah sampai ngepel, nanti nggak berangkat-berangkat.